Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Lesmana dengan NIM 0497315669. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan praktek tugas 3 dari mata pelajaran jaringan komputer. Nah, di sini kita ada diberikan 4 soal. Yang pertama, kita buatkan sebuah jaringan sederhana dengan menggunakan 4 buah komputer dan satu switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Selanjutnya, buatkan satu buah buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Ketiga, buatkan satu buah DNS server dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Yang keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Oke. Dan di sini adanya DNS server, HTTP server, lalu DNS server dimasukkan ke dalam sebuah switch, kemudian masuk ke dalam router, dan di router ini ada server di pt.pendidikan.com dan adanya switch juga satu. Oke, sekarang kita coba untuk melakukannya satu-satu ya. Dimulai dari kita nomor 1 terlebih dahulu. Sini kita harus membuatkan PC, masukkan PC 4 buah terlebih dahulu. Oke, PC sudah dimasukkan 4 buah PC. Selanjutnya kita masukkan switch, buah switch. Nah, kemudian kita bisa config di PC-PC ini. Kita config terlebih dahulu untuk IP address-nya. Contoh ini kita menggunakan 192.168.1.2. Kita sekalian rename dan tandai. Oke. Tiga. Di interface ini kita setting 5, dimasukin. Oke, setelah selesai kita coba hubungkan PC ini dengan dengan kabel ya, dengan konektor kabel menggunakan chopper ataupun RJ45 dimasukkan ke switch. Ini kita bisa melihat tersebar. Oke, selanjutnya kita coba sambungkan kembali. Sini ke tertiga saja. Dan selanjutnya kembali. Oke. Oke.
setelah itu kita bisa coba contoh ini kan 1.4 dan 1.5. Kita bisa buka ke desktop, kita coba terminal desktop. Desktop ini akan run command prompt, kita coba ip config. Oke, benar ini 1.3. Sebentar. Betul semuanya, kita coba langsung menggunakan command prompt ping ke 192.168.1.3. Oke, 1.3 bisa. Kita ip config terlebih dahulu. Ya betul 1.2. Kita coba lakukan ping ke 1.3. 1.3 sudah bisa, kita coba 1.4. Oke, 1.4 sudah jalan juga. Kita ke 1.5. Oke. Sekarang untuk di 1.2 sudah bisa mengakses 3 PC lawannya. Sekarang kita bisa coba juga dari sini 1.3 ke yang lainnya. Contoh kita langsung ke desktop, menggunakan run cmd. Kita klik sekarang ping ke 192.168.1.2. Oke, 1.2 bisa, 1.3 juga bisa, 1.4 bisa, 1.5. Oke, semuanya mau. Oke, dari 1.2, 1.3 mau. Sekarang ke 1.4. Oke, kita pilih 1.2 mau, ping sampai 1.5 mau. Lalu kita ping ke 1.2.5 sudah, tinggal kita buka. Oke, 1.4 mau. Sekarang dari 1.5. Ping 1.9.8 1.2. Oke, mau. Sini kita ke 3. Oke, mau. Oke. Di sini kita sudah coba tes untuk dari PC sini bisa ke sini, dari 1.2 bisa ke 1.3, 1.4 bisa ke 1.5, dari 1.5 bisa ke 1.2, dan sebaliknya. Dari sini juga sudah tergambar topologi di mana masing-masing PC ini itu bisa saling terkomunikasi.
Oke, selanjutnya kita coba untuk melakukan yang nomor 2 ya. Untuk case nomor 2 itu, kita lihat dulu soalnya. Untuk soal di sini, buatkan satu buah HTTP server yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan servernya. Oke, dari sini berarti kita bisa menggunakan di sini ya, 4 buah PC ini untuk membuat satu buah server. Dan ini sini soalnya apa, buatkan satu buah server HTTP dengan 40 komputer, pastikan semua bisa mengakses HTTP server tersebut. Coba, karena ini belum ada mengaplikasikan 1.1, kita akan coba untuk melakukan 1.1 untuk server ini apa, server HTTP-nya. Kita setting dulu di LAN-nya 1.1 mas. Oke, kemudian di sini kita menggunakan HTTP, service HTTP-nya kita dihidupkan. Oke, sudah on semua, HTTP on, on. Nah, lalu di sini kita masukkan, misalkan yang diminta itu di soal adalah HTTP sebelum komunikasi dengan 4 komputer. Contoh kita misalkan contoh.com ya, contoh.com. Adresnya 192.168.1.1. Contoh.com seperti ini. Dari sini kita sambil bisa menyambungkan menggunakan kabel. Oke, coba pakai satu ya, sebar terlebih dahulu sampai hijau. Di sini kita coba dari 1.3, itu di monitor kita bisa coba HTTP browser. Coba browsernya. Oke, kita coba ya. Oke, ke browser.
responnya. Oke, kita akan coba panggil contoh.com. Post underscore sebentar. Ada yang salah, ada yang salah. Oke, mohon maaf. Ini dikarenakan ini kan untuk kepentingan ada pemerlukan domain server, name server ataupun DNS, maka kita di config sini kita harus isi gateway-nya. Misalnya 168.1.1 dan kita DNS-nya pun sama, arahkan ke server tersebut. Oke, kita coba kembali. Ini sudah off, ini servisnya di on. Ininya belum di on, ininya belum di on. Kita coba lagi. Dan HTTPW pun sudah berjalan. Di 1.3 kita coba sudah bisa tes, kita sudah bisa akses webnya. Kita coba dari 1.2. Baru programnya. Oke, sebentar. Kita turun. Atau contoh gitu. Oke, ini berapa bisa terjadi karena kita belum setting DNS. Saya sendiri kita harus setting dan gateway pun belum sama. Satu, setting. Stop lagi.
info. Oke, sekarang dari contoh kedua ini, kedua PC ini sudah bisa mendapatkan hasil, bisa membuka contoh.com. Nah, sudah sesuai dengan soal dari nomor 2. Pastikan semua komputer dapat mengakses HTTP tersebut. Oke, kita berarti dari .2 ke 3 sudah selesai, kita ketik terlebih dahulu saja dikarenakan berat. 2 dan 3 sudah, berarti tinggal di 4 dan 5. Kita 4 untuk konfig terlebih dahulu, kita jangan lupa men-setting gateway dan 1.1 dan DNS. Oke, setelah ini kita coba ke desktop, ke web browser terlebih dahulu. Langsung coba akses contoh.com. Oke, contoh.com dari PC dari 1.4 sudah bisa dia bisa mengakses ke 1.4. Oke, kita close, lalu kita lanjut di PC nomor 5, 1.5 mana bukan. Kita juga jangan lupa untuk dikonfig terlebih dahulu untuk si gateway dan DNS servernya. Dan 1.1 Oke, kita ke desktop, web browser. Sekarang bisa coba langsung contoh. Oke, contoh.com. Untuk nomor 2, soal nomor 2 sudah selesai. Nah, sekarang setelah kita cek untuk ke semua PC ini sudah bisa mengakses ke HTTP servernya. Nah, untuk selanjutnya itu kita buatkan satu buah server DNS dan satu server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kalau begini berarti kita harus seperti ini ya.
Nah, tadi DNS servernya itu bukan di sini. Di sini untuk HTTP-nya. Nah, DNS servernya kita akan coba belokkan ke DNS server satunya lagi. Dengan contoh seperti ini. Kita tambahkan lagi server. Server atau ini. Seperti ini misalkan ini kita ganti saja menggunakan DNS server. Ini contoh ini HTTP server. Oke. Nah, untuk HTTP server ini, DNS server ini contohnya kita akan membuat di sebentar pasang setting. Kita ke config terlebih dahulu. Contoh ini DNS server kita main gateway-nya itu tidak bisa diisi ya, tapi untuk di interface IP-nya itu sebentar kita statikan 92.168.1.20 misalkan kita jauh saja langsung lempar. Nah, di sini kita servisnya kita hidupkan untuk HTTP-nya dimatikan, dan tetapi di sini DNS-nya kita hidupkan di on. Nah, di sini kita masukkan hal yang seperti tadi, misalkan contoh.com apapun, contoh.com misalnya. Kalau enggak tambah lagi IP-nya berapa. IP-nya tadi itu ini tuh 1.1 ya, 192.168.1.1.com. Oke, ini di DNS ini. Nah, setelah itu kita bisa buat konektor, kita hubungkan ke switch sini. Oke, nah di sini di HTTP server ini HTTP servernya ini kita kita hidupkan. HTTPS juga jika diperlukan bisa dihidupkan, akan tetapi untuk DNS yang di sini kita matikan, kita off kan saja. Kita hapus. Nah, ini kita DNS setelah di off kan. Nah, di config-nya ini sendiri untuk di sini sekali.
Config IP-nya ini kita biarkan untuk di setting sini. Default gateway-nya kita arahkan ke 192.168.1.20 dan DNS servernya pun ke 192.168.1.20. Oke. Nah, sekarang kita dari masing-masing PC ini tinggal merubah untuk gateway DNS-nya itu mengarahnya ke DNS server yang ada di sebelah sini, yaitu tadi di 1.220. Nanti arahnya ke sini ya. TP-nya masing aktif. Kita ke 1.2 dulu. 1.2 kita ke config. Dari servernya ke 1.20. Untuk gateway kita boleh isi ke 1.1 ataupun ke 1.220 juga bisa, atau dipasangkan. Kita coba pasangkan, harusnya sih bisa. Oke, kita coba ke program desktop ping. Ke sini kita coba ping terlebih dahulu. Oke. Kita juga bisa mengujinya via browser. Kita coba. Mohon maaf harus sedikit berat karena PC-nya sabar por. Coba untuk panggil contoh.com ya dari browser sini. Oke, bisa. Nah, untuk memastikannya lagi, kita juga bisa memastikan via menggunakan terminal. Ini kan kalau dari 1.5 kita harus config terlebih dahulu. Gateway-nya itu kita arahkan ke 220. Lalu kita ke desktop lagi. Oke, satu lagi contoh.com dan sudah berjalan. Kalau tidak, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Kita post terlebih dahulu.
kita bisa menggunakan CMD dengan cara ns lookup contoh.com. Oke, nah di sini kita akan ini ya, diberitahu untuk server DNS-nya itu untuk contoh.com itu ada di 1.220. Oke, dan servernya sendiri itu ada di 1.1. Nah, kita selanjutnya coba mengetes di 3 dan PC 5 ya. Jenisnya kita bisa ke 20, gateway-nya bisa dikosongkan saja. Lalu kita coba di CMD, nanti kita cluster di dahulu plus DNS. Oke, kita coba di sini ns lookup contoh.com. Oke, ini server udah mengarah ke sana. Lalu kita coba pergi ke program HTTP-nya. Semoga tidak lama responnya, soalnya terlalu berat. Oke, contoh.com sudah selesai. Dari PC 4 sudah bisa mengakses. Kita coba ke PC 5, PC 3 ya. PC 5 sudah, tadi sudah dites. PC 3 berikutnya, ini sekarang PC 3 kita belum mencoba ganti di ada 1.20, ini belum di 1.1. Kalau tidak boleh dikosongkan saja, tapi apakah isi saja. Oke, 1.3 kita mulai ke desktop, komen terlebih dahulu, ns lookup contoh.com. Oke, DNS servernya sudah mengarah ke 1.20. Kita akan coba langsung buka di web browser. Oke, kita langsung masukkan contoh.com. Oke, untuk sekarang berarti untuk di soal nomor 3, soal nomor 3 ini sudah selesai.
Sekarang kita masuk di soal nomor 4. Nomor 4 ini kalau misalkan kita lihat ya, untuk nomor 4 sendiri kita harus mengisi, membuat topologi seperti ini. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan untuk nomor 4-nya, yaitu terdapat dua buah TTP server, yaitu PT pendidik apa Pendi Ilkom, pendilkom.com, dan satu lagi ilkom.com. Nah, di sini terdapat ada dua buah switch dan satu buah router. Nah, dan di mana di switch ini kita harus ada melakukan konfig dan pembuatan seperti ini. Lalu kita coba saja. Berarti kita akan coba menghapus dua buah isi seperti contoh ini dan ini. Kita coba hapus. Kita akan mulai dari awal saja. Oke, kita pertama akan membuatkan dua buah server. Kita memasukkan dua buah PC. Oke, itu kita beri nama PC 0, satu lagi PC 1. Oke, terus kita perlu memasukkan juga pp server pt ilkom.com, server ilkom.com. Terus ini kita butuh DNS server, sini dengan ilkom server. ilkom.com. Oke. Oke, setelah seperti ini berarti kita akan menambahkan satu buah server lagi untuk PT Pendilkom. Oke, Pendilkom. Setelah itu kita butuh memasukkan suite ya, itu di suite 90 90 90 bebas. Oke, terus kita akan mulai dari awal saja.
sini satu, di sini satu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan menambahkan router. Karena di sini kita tambahkan satu. Oke. Kita coba sambungkan satu persatu menggunakan kabel kembali. Dari sini bisa ke arah saja. Kita kedua. Ini kita coba sambungkan dengan meter 3 dan kita sambungkan kembali dari switch ini, sambungkan ke satu menuju ke router. Ini bebas, kita akan menggunakan router beberapa saja, nah asalkan nanti kita configure benar. Contoh misalkan ini kita colok ke satu. Selanjutnya kita akan sambungkan yang atas, contoh dari sini ke switch ke ether 2, sambungkan kembali dari PT server icon ke switch ether 3, kita sambungkan kembali yang dari DI server ke switch ether 4. Nah, dari switch ether sini, dari switch 2960 ini, kita akan sambungkan ke router ke gigabit ethernet 0.0 0/0. Setelah seperti ini, di sini kita harus coba untuk konfigurasi terlebih dahulu untuk komunikasi antara server segmentasi yang ada di atas dengan server segmentasi yang ada di bawah sini. Oke. Nah, di sini kita coba hidupkan terlebih dahulu untuk routernya. Oke, di sini ada satu nanti kita on-kan terlebih dahulu untuk interface-nya. Kita no shoot gigabit ethernet 0/1 juga sama, kita on-kan terlebih dahulu interface-nya. Oke, setelah nyala, setelah no shot, di sini kita coba untuk konfigurasi terlebih dahulu untuk settingan yang ada pada router sini. Bagaimana caranya? Kita tentukan terlebih dahulu untuk apa? Untuk IP-nya, agar di sini itu bisa saling berkomunikasi. Misalkan di sini kita menggunakan segmentasi 1, kita coba di notified saja, dicatat. Misalkan segmentasi dari Pendilcom ini itu menggunakan segmentasi 192.168.10/24 menggunakan netmasters
seperti ini. Sedangkan untuk segmentasi yang di atas itu kita bisa menggunakan segmentasi 192.168, misalkan kita jauhkan saja di 10 5.1.0.0/04. Nah, ini untuk segmentasi dari PT untuk di ilkom.com beserta DNS servernya. Untuk DNS server dan ilkom.com menggunakan segmentasi di atas, ilkom.com dan DNS server dilakukan di atas, dan untuk yang di bawahnya itu pendilkom itu menggunakan yang bawah sini. Nah, kita spesifikkan kembali untuk IP-nya seperti contoh ini segmentasi atas ya. Atas itu kita menggunakan ini. Nah, untuk ilkom.com kita menggunakan 10.5.25. Sedangkan untuk DNS server kita menggunakan 10.10.5.25. Nah, untuk server pendulkom sendiri kita menggunakan untuk pendulkom sendiri kita coba untuk 1.19.1.1.5. Sama satu lagi untuk PC ya, PC 0 sendiri itu kita pakai 10 15. Itu jawaban saja untuk segmentasinya. Untuk PC yang di bawah sendiri untuk segmentasi C1 itu di 15. Nah, di sini kita coba untuk konfigurasi ini untuk di routernya sendiri. Berarti kita setting di Ethernet 1 atau di Giga 1 itu menggunakan yang arah ke Giga 1 itu sini ya. 3.0 0/0 berarti di Giga 0 meter 0/0 itu menggunakan IP 10.10.5.1. Maka ini akan ditentukan sebagai gateway. Sementara itu untuk di Ethernet atau gigabit 0/1 itu kita bisa menggunakan di 1.921.681. Ini yang kita pakai di router. Sekarang kita coba konfigurasi terlebih dahulu untuk routernya. Oke, di sini berarti kita masukkan
Oke, net massnya kita segini, di slash 4 kita temukan 255 255.6. Oke, terus kita pasangkan di yang di sini, kita melakukan 192.168 1.1 net plusnya 255 255 255. Oke, nah oke, sekarang karena kita sudah coba setting ini, kita bisa coba juga di segmentasi satu ini, kita coba untuk setting terlebih dahulu untuk IP. Ini kita akan berikan settingan misalkan isi, dan tadi sesuai catatan isi yang di bawah itu kita akan menggunakan 1.15. Oke, isi 1 kita tambahkan lagi namanya, menjadi tambahkan lagi DP-nya sendiri kita setting ke 1.1. Nah, untuk DNS servernya sendiri kita gunakan 10.10.5.35. Oke, dan untuk IP-nya sendiri di versi ininya kita akan menggunakan statik di 5 masnya 255 gitu. Oke, selesai untuk settingan di PC nomor 1. Lalu kita buat di server Ilkom, Pendilkom, sorry, server Pendilkom sendiri kita coba aktifkan untuk HTTP servernya. HTTP server ataupun HTTP server kita boleh aktifkan. Nah, di sini untuk DNS-nya kita matikan. Oke, udah mati. Nah, oke, HTTP-nya sini tuh bisa kita modify untuk menandai atau gimana tampilannya. Kita config dulu untuk gateway-nya, berarti ke 192.168.1.1. kemudian DNS servernya kita larikan ke 10.10. Berapa? Di 5.35. IP-nya sendiri kita setting di 192.168.1.25. ini kita di 255. Oke, settingannya sudah selesai. Oke,
Terusnya HTTP sudah hidup. Oke. Nah, kemudian kita coba cek untuk di segmentasi satu ini, kita coba cek untuk ping ke arah router terlebih dahulu. Ping 192.168.1.1. Oke, 1.1 ke gateway-nya routernya itu sudah mau ya. Nah, dan untuk dari server Pendilcom-nya sendiri, kita coba. Oh ya, ini service untuk di Pendilcom ya. Oke, ya betul. Ini di Pendilcom sudah bisa mengakses ke router, sudah bisa terkomunikasi dengan router. Sedangkan untuk di PC-nya sendiri, kita coba untuk mengontrol Pendilcom. Masih belum bisa karena kan DHCP-nya belum ada. 1.25. 1.25 udah mau, kita ping ke Pendilcom dari PC juga sudah mau, lalu ke 92.168.1.1. Oke, ping 1.1 juga sudah mau. Selanjutnya kita konfigurasi terlebih dahulu server-server yang ada di atas ini. Contoh, kita mulai dari PC-nya terlebih dahulu. Nah, untuk PC di sini kita coba setting config dengan sesuai segmentasinya. Untuk kita gitunya kan di sini kita menggunakan 10, 10, 5, 25, 1. Dan dari servernya itu dari 10, 10, 5, 3. Oke. Lalu kita ke Ethernetnya untuk setting statik. Setting statik ya. Untuk coba setting statik, sebentar. Setting statik untuk di server di PC itu kita mendapatkan di 5.15. Oke, di sininya kita oke. Lalu kita config kembali untuk PT info server di server http ilkom.com. Oh iya, agar kita tidak rancu, kita jangan lupa untuk dengan ini remark dengan sekalian menggunakan project berarti 10 kita config di ilkom.com. Kita akan tambahkan gateway-nya itu 10.1 dan servernya ke 35. Setting TPS header kita setting untuk
konfigurasi pun sudah selesai untuk IP-nya, dan untuk servisnya sendiri HTTP dan HTTPS boleh diaktifkan ataupun tidak. Hanya HTTP saja, tapi kalau jikalau diperlukan untuk HTTPS ini perlu diaktifkan saja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya kita config untuk DNS servernya. DNS servernya sendiri kita sudah rancang IP segmentasinya ini 10.10.5.35. Oke, kita ke service, HTTP nya kita matikan, DNS nya kita hidupkan, masukkan di sini. Lalu di sini kita misalkan masukkan server yang seperti 10 10 5.25 sebagai yang ilcom.com. Ini ya tipenya A, kita add. Oh, kebalik. mohon maaf, ini kebalik ya guys. Oke, lalu kita masukkan lagi pen info di 192.168 125 kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pendilcom dan ilcom.com sudah dimasukkan di DNS server sini. Kita tinggal config static gateway 10.10.5.1. ya, DNS servernya berarti ke diri sendiri 10.10.5.35 ataupun tidak diisi pun tidak apa-apa, dikarenakan ini tujuan terakhirnya ini ke sini untuk DNS servernya. Oke, DNS server 35. Terusan kita arahkan ke gateway dari kita ke Ethernet ke 10 10 10 5 sininya di setting gitu ya, sudah service DNS on. Oke. Nah, setelah itu kita coba dari DNS ini, kita coba ping terminal com, ping ke 10 10 501 sudah bisa. Apakah kita bisa langsung ping ke 191.681.1? Oke, ternyata bisa. Selanjutnya, apakah kita bisa komunikasi ke 1.25? Oke, bisa. Apakah kita bisa ke 1.15? Oke, bisa. Oke, dari masing-masing IP ini kita sudah bisa berkomunikasi ke masing-masing server. Ke gateway-nya pun juga sama. Sekarang kita tinggal uji coba untuk ini kan kita posisinya ada di DNS server. Kita coba untuk trial menggunakan DNS servernya, menggunakan web yang ada di DNS servernya. Apakah kita bisa mengakses server pendilcom dari segmen yang berbeda? Kita langsung saja dari sini.
Nanti kita akan coba juga dari PC 0 dan dari PC 1. Oke, mohon maaf, biasa PC-nya sabar core. Ayo, ayo, jangan. Oke, ayo, ayo. Contoh sekarang kita coba pendil.com, pendil.com, pendil.com. Oke, saya ada kelupaan karena di sini pun dia melakukan DNS resolve ya. Masukkan saja untuk 10.10.10.35-nya. Kita langsung ke next step lagi. Oke, pendilcom.com bisa dan connect, lalu kita coba ke income.com. Oke, income.com pun bisa. Kita coba lihat DNS log apakah benar. Coba kita ns lookup pendilcom.com. Oke, servernya ini, oke, betul, dari sini kita mengaksesnya dari sini. Terusan kita servernya apa, DNS servernya menggunakan server ini, dan di PTR juga ada di sini. Intinya DNS servernya itu dari sini. Oke, ini dari DNS server. Bagaimana kita kalau misalkan sekarang untuk melakukan pengetesan dari masing-masing PC, yaitu PC 0 dan PC 1. Kita coba ya, pause dulu agar tidak terlalu berat. Nah, ini kebetulan PC1 yang ada di sini di segmentasi 1 itu sudah terbuka. Kita coba untuk di NS lookup saja dulu, NS lookup. Untuk pendilcom.com. Oke, DNS servernya kita sudah berfungsi. DNS-nya servernya itu arahnya ke 5.35 dan result-nya itu arah servernya arah sini, domainnya ini. Oke, sekarang kita coba ns lookup juga untuk di ilcom.com. Oke, ilcom.com sendiri menggunakan IP 10.10.5.25. 10.10.25 ini sendiri betul adanya di atas sebelah sini, dan kita pun bisa eh, mencoba resolve-nya ini di DNS lookup sudah muncul untuk proses bahan pembuktian. Lalu kita coba untuk mengakses via web ya. Oke, mohon bersabar, sedikit berat.
Oke, sudah terbuka. Kita coba akses ilkom.com. Ini kan yang jauh di sana, misalkan dari kita kan ada di sini dan dengan mengarah ke segmentasi yang berbeda. Kita coba lebih dulu ilkom.com. Oke, ilkom.com pun bisa terbuka. Lalu selanjutnya kita menggunakan pendilkom. Oke, pendilkom.com sendiri bisa. Oke, stop. So, mau kita coba respon menggunakan HTTPS-nya. Oke, mau. Nah, untuk di PC1 kita mengetes ke pendilkom.com dan ilkom.com itu sudah bisa. Apakah sekarang dari PC 10, 10, 5.15 ataupun dari PC 0 itu akan mau? Kita akan coba. Oke, kita ke desktop. Kita menggunakan command prompt terlebih dahulu agar memastikan ns lookup-nya. ns lookup ke ilkom.com, ilkom.com. Oke, baik. Servernya ini 5.25, lalu DNS servernya menggunakan 5.35. Oke. Selanjutnya kita menggunakan nslookup.com untuk pendilkom.com. Nah, pendilkom.com sendiri ini IP-nya beda 1.25, 192.168, 1.25, dan sedangkan DNS servernya menggunakan 5.35. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses webnya. Aduh, sekali. Waduh. Shit. Oke, sekarang kita coba ke ilkom.com. Oke, sip, mantap, sudah bisa. Lalu ke ilkom.com sudah bisa. Kita sekarang open ilkom.com. Oke. Oke, sip. Di sini sudah ada berkedip dari request dari sini tetap. Sini pun jalan. Ilkom.com dan ilkom.com pun sudah berjalan. Dengan demikian, dari ini pun sama, buka web dan link kita sudah lakukan, ping satu sama lain, ns lookup ya tadi sempat kita coba, ping sudah kita coba. Boleh kita coba lagi untuk dari sini karena tadi seperti belum. Kita coba saja ya, harusnya dengan cara ns lookup saja kita sudah bisa mendapatkan ping masing-masing, tapi sepertinya sudah sih. Kita ke 10, ini kan dari PC 15, 5.15, 10, 10, 5.15. Oke, ini kan IP-nya ke 1, mau. Lalu kita ke ilkom.com, mau juga. Kita ke pendilkom.com. Nah, sudah mau. Oke, dengan demikian
Untuk praktikum kali ini sudah selesai semua dan semua sudah dites dan semuanya sudah bisa berkomunikasi. Dari PC 0 ini bisa mengakses ke server infom.com dan DNS server pun sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Nah, dan router sini pun sudah bisa berkomunikasi ke sini, ke PC 1 maupun ke PC 0. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.